Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kuartil statistika dengan anggota. Pertama, dengan saya sendiri, Angger Yuda Alamsyah dengan NIM 1319045. Anggota kedua dengan Muhammad Wahyu Kholik dengan NIM 131901009. Ketiga, Alif Udin Sarkasi dengan NIM 1319036. Keempat, dengan anggota Ausinanda Purnomo dengan NIM 131901110. Kelima, dengan anggota Wahyu Nur Pradana dengan NIM 131902009. Saya di sini akan menjelaskan materi kuartil. Kuartil adalah nilai atau ukuran yang membagi sekelompok data yang sudah terurut menurut besarnya nilai menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kuartil bawah dengan kode huruf Q1, 2. Kuartil tengah dengan kode huruf Q2, 3. Kuartil atas dengan kode huruf Q3. Selanjutnya, seandainya garis ini adalah kelompok data yang sudah diukur menurut besarnya nilai, maka garis ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Bisa lihat, ini adalah contoh garis kelompok data. Selanjutnya, kita bisa lihat titik-titik yang ada garis tersebut. Jadi kelompok data ini atau garis ini menjadi 4 bagian yang sama banyak. XI minimum sama dengan data kecil, XN atau XN maksimum sama dengan data besar. Ini titik tersebut atau titik ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Bagian pertama ada 25% data. Bagian kedua juga 25% data. Bagian ketiga ada 25% data. Bagian keempat ada 25% data. Masing-masing garis tersebut ada 4 bagian, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Dan di sini ada X1 atau data minimum, dan sini data maksimum. Dan masing-masing bagian ada 25% data. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan kuartil. Kuartil jadi ada 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Q1, Q2, dan Q3. Dan ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Masing-masing bagian mempunyai nilai 25% data. Contoh soal dan penyelesaiannya. Tentukan nilai kuartil dari kelompok data berikut. Contoh soalnya: A. Dengan nilai data 33559987654 3298. Contoh soal B: 5674367298745. Itu contoh yang akan kita bahas selanjutnya, dan kita akan kerjakan. Oke, lanjut. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana untuk penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, yang ini, tentukan nilai kuartil dari kelompok data berikut. Penyelesaiannya, nilai yang disoal
kita urutkan terlebih dahulu sehingga menjadi seperti ini ya, dengan 15 data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, setelah diurutkan 15 data tersebut, kita cari tengah-tengahnya, yaitu berada di ke-8-nya untuk mencari nilai Q2 nya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini ya, ketemu Q2 dibagi sama rata, di sini dapat 7, di sini dapat 7. Sehingga tengah-tengahnya di sini Q2 nya. Lanjut kita mencari nilai Q1 nya. Q1 nya berada di samping kiri sebelah Q2, yaitu untuk mencari Q1 nya kita dari angka ini, dari angka sini ya, kita cari tengah-tengahnya sehingga ketemu angka 3 yang membagi sama rata. Di sini 3, di sini 3. Jadi sini tengah-tengahnya untuk Q1 nya 3. Dan selanjutnya kita cari nilai Q3 nya yang berada di samping kanan Q2 ya. Samping kanan Q2 ini di sini. Di sini ada 7 nilai datanya. Terus kita cari tengah-tengahnya untuk mencari Q3 nya, jadi ketemu 8. Di sini 3, di sini 3 ya. Di sini jadinya pas 8 untuk Q3 nya. Di sini terbagi menjadi 4 bagian yang sama ya. Di sini 3, 3, 3, 3, dan ini yang tengah-tengahnya terbagi Q1, Q2, Q3. Sehingga nilai kuartilnya adalah kuartil bawah atau Q1 itu 3, Q2 5, dan Q3 nya atau kuartil atasnya itu 8. Jadi sudah ketemu ya untuk mengurutkan, mencari nilai kuartil dari kelompok data ini yang masih acak. Lanjut ke soal nomor 2. Sama seperti tadi, data diurutkan terlebih dahulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13 nilai datanya ya. Langkah pertama adalah kita mencari Q2 nya terlebih dahulu. Kita bagi menjadi 2 sehingga ketemu Q2 nya. Di sini ada 13 nilai datanya. Jadi di urutan ke-7 untuk mencari Q2 nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ketemu 6 di sini. Lanjut untuk mencari Q1 nya, itu berada di sebelah kiri Q2 nya, di sebelah sini ya. Ada 6 nilai data. Terus kita dibagi menjadi 2 sehingga ketemu di tengah-tengah ini ya, 4 untuk Q1 nya. Kita bagi dulu aja, menghitungnya nanti. Lanjut ke Q3 nya. Q3 berada di sebelah kanan Q2 di sini ya. Terus kita bagi 2, jadi ketemu Q3 ya. Ini antara 7 dan 7 ini. Kan sini dapat 3, sini dapat 3, ini dari tengahnya Q3. Jadi nilai kuartil bawah atau Q1 ini itu kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi 4 ditambah 4 di sini ya. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 dibagi 2. Kan rumusnya adalah yang sini, data di sini ditambah terus dibagi 2, ketemu 4. Kemudian untuk nilai Q2 nya sudah jelas di sini ya, tidak ada itunya, 6. Langsung tulis saja 6. Terus untuk mencari kuartil atas atau Q3 nya, rumusnya sama seperti mencari Q1, cuma beda nilai datanya. Di sini 7, berarti 7 tambah 7 sama dengan 14. 14 dibagi 2 adalah 7.
Jadi sudah ketemu ya teman-teman untuk mencari nilai kuartil dari data kelompok ya yang acak ini. Sudah ketemu ya. Untuk selanjutnya ini ada data yang sudah dikelompokkan ya. Jadi untuk mencari Q1, Q2, Q3 atau kuartil dengan data yang sudah dikelompokkan itu, kita menggunakan rumus seperti yang ada pada video ini, yaitu QI sama dengan LQ plus dalam kurung IN per 4 min FQ dibagi FG dikali C ya, dimana ini LQ itu tepi bawah kelas kuartil, itu ini LQ terus I itu nomor kuartil, ini QI ya. Berarti misal kan ada QI Q1, misal Q1, nah ini berarti nomor kuartil QI Q1, bisa Q2, bisa Q3. Dan N itu banyaknya data. Kemudian Fkum frekuensi kumulatif dari atas kelas kuartil. Kemudian C, ya ini C itu interval kelas kuartil. Kemudian ada Fq itu frekuensi kelas kuartil. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak aja videonya ya. Pertama saya akan bukakan sebuah data ya atau angka. Nah, ini sudah ada angka atau data yang akan kita cari kuartilnya, Q1, Q2, Q3 nya ya. Ini ada 100 jumlahnya, 100 data. Nah, untuk awalnya atau mula-mulanya itu kita akan bagi dari 17 ini dibagi 4 dengan persentase yang sama besar ya. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk yang ini, nah sudah dijelaskan ada 25% data ya. Jadi kita akan bagi data ini dengan pembagian yang sama besar. Pertama, ini kan ada 7 kelas, teman-teman bagi 2 atau teman-teman cari tengahnya, berarti untuk tengah-tengahnya itu ada di ini kelas keempat ya. Teman-teman bisa tandai dulu. Nah, sorry ya, kita akan kasih tanda. Ini udah dibagi 2, kemudian dari 3 data di atas ini kita bagi 2 lagi. Jadi di sini kita bagi 2 lagi. Kemudian ini berarti kita bagi 2, berarti ada di 6. Kita kasih warna. Nah, jadi nanti untuk ini itu Q1, kemudian ini Q2 nya, ini Q3 ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari berapa sih nilai dari Q1 nya ya, supaya kita bisa mencari nilai Q1, teman-teman cari dulu ini Fkum nya. Fkum nya dengan cara seperti ini. Kita cari Fkum, frekuensi kumulatif ya berarti ya. Fkum cari Fkum nya dengan cara plus data ke 1, ini kelas 1 ditambah ini, berarti dengan enter saja 8. Kemudian untuk yang kedua kelas 2, teman-teman tinggal ketik tambah atau plus, klik di sini 8 plus lagi, kemudian 7 enter ya. Ini 15. Nah, untuk mempersingkat waktu ya atau mempercepat pekerjaan, teman-teman bisa langsung dari 15 ini teman-teman blok saja ke bawah, nanti otomatis hasilnya akan muncul karena rumusnya sama. Tapi kalau teman-teman pengen manual ya, teman-teman bisa ketikkan satu persatu ya. Contohnya ini tinggal tambah, kemudian klik 15, tambah lagi 22. Nah, itu akan
muncul hasil Fkum ya, atau frekuensi kumulatifnya. Tapi kalau pengen mempercepat ya tinggal teman-teman tarik saja atau belok ke bawah ya, seperti ini ya. Untuk selanjutnya kita akan mencari si LQ nya ini. LQ itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Nah, untuk tepi bawah kelas kuartil, kita akan mencari pertama yang di kuartil 1 dengan cara tepi bawah kelas kuartil yang di kuartil pertama adalah 28 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 27,5. Untuk selanjutnya kita akan mencari 1N dibagi 4. Maaf, kita akan mencari IN dibagi 4. Nah, untuk rumusnya, karena ini kuartil pertama, jadi 1 dikali N nya adalah banyaknya data, berarti adalah sigma 100 ini, lalu dibagi 4, hasilnya adalah 25. Selanjutnya kita akan mencari Fkum nya. Fkum nya sudah ada di sini lah, ini Fkum nya adalah 15. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kelasnya. Frekuensi kelasnya adalah 7, yaitu ini. Nah, kemudian kita akan mencari interval kelas kuartilnya atau C ini dengan cara batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, ketemunya 12. Nah, untuk mencari Q-nya, kita pakai rumus yang ini, yang LQ plus 1 IN dibagi 4 dikurangi Fkum kemudian dibagi FQ dikali C. Berarti untuk LQ nya 27 ditambah dalam kurung IN kemudian dikurangi Fkum kurung tutup dibagi 7 atau FQ nya terus dikali C, yaitu 12 nya. Kita enter. Nah, hasilnya adalah 44,6429. Jadi kita bulatkan menjadi 44,7. Berarti untuk nilai kuartil yang pertama masih berada di kelompok kelas yang ketiga. Selanjutnya untuk mencari kuartil yang kedua juga sama. Untuk LQ nya berarti 52 dikurangi 0,5. Nah, hasilnya ini untuk IN nya, karena ini kuartil kedua berarti di sini 2 dikali banyak data atau sigma 100 ini dibagi 4. Nah, untuk Fkum nya berarti 50. Kemudian untuk frekuensi kelasnya adalah 13 ini. Kita enter. Nah, untuk interval kelas kuartilnya berarti batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Nah, karena rumusnya sama untuk mencari Q, di sini kita copy saja. Nah, di sini kita paste. Nah, ketemunya adalah 51,5. Berarti untuk kuartil yang kedua masih berada di kelas ketiga. Jadi di tengah-tengah sini 51,5. Belum tepat berada di kelas yang keempat ini yang sudah di blok. Nah, selanjutnya untuk mencari yang kuartil yang ketiga juga sama, kuartil untuk mencari LQ-nya tapi bawah kelas kuartil di sini berarti 76
dikurangi 0,5. Nah, untuk IN nya, karena ini kuartil ketiga, berarti 3 dikali banyak data sigma 100 kemudian dibagi 4. Nah, untuk F nya berarti di sini 86. Nah, untuk frekuensi kelasnya berarti di sini 20. Nah, untuk interval kelasnya juga sama, batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Q-nya juga sama 12. Nah, ini kita copy saja karena rumusnya juga sama untuk mencari Q-nya. Nah, hasilnya adalah 68,9. Berarti untuk kuartil yang ketiga berada di kelas C. Kelas C maksudnya di kelas 5. Jadi tidak sama pada kelas 6 ini sesuai yang ada di yang sudah di blok, maaf sebelumnya, karena sebaran datanya ini tidak merata. Jadi inilah hasil dari kuartil yang sudah kita cari, kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari kita. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.